Bagaimana para muassis kita, bahkan ratusan bahkan jutaan darah dialirkan untuk mengusir penjajah ini. Dan bagaimana kegigihannya para kiai-kiai kita mengawal dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai terjadinya Undang-Undang Dasar 1940. Bagaimana perjuangannya? Tanpa adanya kemandirian, mustahil itu akan bisa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ulama'ana al-afadil, para kiai, wabil khusus jajaran pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, syuriyatan wa tanfidiyah, badan otonom, hadirin hadirat yang kami hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua PWNU Jawa Tengah Romo Kiai Haji Muhammad Muzammil. Nyuwun pangapunten, kula terpaksa berdiri ini karena ini permintaane Bapak Ketua, jadi harus berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kalau sebelum masuk di ruangan ini, kami selalu diteror dengan berbagai informasi-informasi dan ancaman-ancaman bagaimana NU menyongsong abad kedua ini. Mampukah kita menghadapi tantangan-tantangan pada abad kedua ini? Tadi disampaikan panjang lebar oleh Kiai Haji Mukhtarom, kita menghadapi dunia yang sama sekali baru. Tapi setelah masuk di ruangan ini, melihat guyupnya seluruh struktur dari PC, MWC sampai ranting dan seluruh banom-banomnya, saya yakin-yakinnya bahwa kita siap menghadapi abad kedua. Baru kali ini selama saya menjadi Nahdlatul Ulama menyaksikan seluruh mars dinyanyikan pada tempat yang sama, hari yang sama. Saya yakin ini semua menunjukkan bahwa hati dan roh kita sudah sama. Karena apa? Karena saya yakin bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah silahun qawi, senjata yang sangat canggih yang tidak akan bisa dikalahkan oleh secanggih senjata apapun. Dalam kamus kita tidak ada yang namanya musuh kuat. Sejarah perjuangan kiai-kiai kita tercatat di dalam arsip penjajahan sejak rentang 1800 sampai 1900 telah tercatat 100 kali lebih orang-orang para kiai dan santri melakukan perlawanan hampir tiap tahun melakukan perlawanan terhadap penjajah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada di dalam kamus kita musuh yang kuat. Karena pegangan kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita kalah itu bukan karena musuh yang kuat, tapi karena kita yang
lemah. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, yadullah ma'al jamaah, kekuatan Allah akan senantiasa diberikan kepada kaum selama kaum itu masih mau bersatu. Dan pada malam hari ini telah dibuktikan bersama, dari cabang MWC sampai ranting Suryatan Watan Fidiyah dan seluruh Banom bersama-sama, saya yakin ini merupakan suatu modal yang sangat besar. Dan pada mulai hari ini sudah tidak ada kata takut lagi menghadapi memasuki abad yang kedua ini. Ini betul, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Karena untuk menuju kemandirian Nahdlatul Ulama ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh para muassis kita dulu. Bagaimana para muassis kita bahkan ratusan bahkan jutaan darah dialirkan untuk mempertahankan mengusir penjajah ini. Dan bagaimana kegigihannya para kiai-kiai kita mengawal dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai terjadinya Undang-Undang Dasar 1940. Bagaimana perjuangannya? Tanpa adanya kemandirian mustahil itu akan bisa terjadi. Maka kemandirian yang telah dicontohkan para muassis dulu itu telah nyata bahwa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mewarnai terhadap bentuk negara kita ini. Itulah yang disebut makna dari kemandirian Nahdlatul Ulama ini. Artinya apa? Faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menjadi pusat peradaban, harus mewarnai bukan diwarnai, harus membentuk peradaban bukan menjadi objek peradaban, harus membentuk kebijakan bukan menjadi objek kebijakan. Untuk menuju kemandirian Nahdlatul Ulama ini minimal ada 4 poin yang harus kita realisasikan. Yang pertama, kita harus kuat secara ideologi. Ideologi kita harus kuat. Ideologi kita harus kuat. Jangan sampai ideologi kita itu ideologi yang masih bisa diombang-ambingkan oleh medsos. Makanya Mbah Kiai Ali Maksum salah satu untuk menjadi Nahdlatul Ulama adalah athiqatu bi Nahdlatil Ulama. Yakin. Yang kedua harus kuat secara ilmu pengetahuan. Kuat secara ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan secara teknis maupun ilmu pengetahuan yang mendukung kesadaran intelektual ilmiah tentang ideologi kita. Yang ketiga harus kuat secara organisasi. Ideologi kita kuat, kita pinter, tapi tercerai-berai tidak akan menjadi kekuatan itu. Karena inti kekuatan kita itu ada di sini. Jadi semua pengurus dari MWC cabang, MWC ranting hidup semuanya kuat secara organisasi, sehat secara organisasi, administrasinya bagus, mentaati kepada aturan-aturan yang ada. Yang namanya hormat terhadap NU yaitu hormat kepada aturan. Pengurusnya juga benar-benar ngurusi, bukan malah menjadi urusan. Karena sekarang ini menurut pengamatan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus itu saya mengklasifikasikan ada 5 klasifikasi. Yang pertama yaitu pengurus
yang kelihatan cuma 2 kali, yaitu ketika dilantik, engko wis ketemu meneh ketika konferensi. Nah, ada mboten mriki? Ada mboten? Teko orangnya. Nah, ini nomor 1. Nomor 2, pengurus wong iki meneng wae. Meneng, rapat yo meneng, teko yo meneng. Engko gerak nak ditunjuk kowe mrono nggih mlaku, nak ora yo meneng meneh. Ini biasanya mayoritas. Kalau teko rapat yo meneng. Ana ning sekitar masyarakate ana apa-apa masa yo meneng. Tapi nak ditunjuk nggih gerak. Ada lagi tipe pengurus teko terus, Pak. Nak rapat teko terus, ngomong terus, usul terus, tapi bar rapat wis lali. Wis rapat, wis lali, keputusane mau apa ngono kuwi lali. Akeh mriki ngeten iki. Akeh mboten. Lek debat nak rapat sampai berjam-jam, ketika diputuskan lali apa mau. Kayaknya itu suruh lali. Lali. Ono ngoten niku, mayoritas, Pak. Tapi ono ini yang terakhir ki. Pengurus gerak terus. Ya bekerja terus. Mbok salah, mbok ora, pokoknya gerak terus. Lah ini gitu pesen niki. Disalahke ya ora kapok. Keliru ya ora kapok. Dihapusi ya ora kapok. Lah niki kader betul. Kader yang selalu bergerak di saat kalah atau menang, di saat senang maupun susah. Lah nak dihapusi utawa ditipu utawa keliru itu nggone wong NU, Pak. Sampai ada anekdot cerdasé wong NU iku mergo loro. Nomor 1 mergo sering dihapusi, nomor 2 mergo keliru. Mulane menjadi warga Nahdlatul Ulama, kader Nahdlatul Ulama, pengurus Nahdlatul Ulama, jangan takut keliru. Teruslah bergerak untuk memberikan kemanfaat kepada Nahdlatul Ulama. Keranten napa para bapak, para ibu? Nak kula mastani bahwa pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan atau pengurus banom-banom, nak kula mastani ana wong kok dadi pengurus Nahdlatul Ulama, nak kula mastani itu merupakan bertanda bahwa Allah memberikan kebaikan terhadap orang itu. Ketika ada pengurus Nahdlatul Ulama dadi pengurus, menurut kula nak kula maknai itu termasuk pertanda bahwa Allah memberikan jalan kebaikan kepada orang itu. Keranten menapa para bapak, para ibu? Keranten kula nak ningali bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling sayang kalih umatnya. Makanya kalau kita baca hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan umatnya, semuanya menunjukkan betapa sayangnya, betapa kasihnya Rasulullah kepada umatnya. Songko sayangnya Rasulullah itu kalau umatnya kecocok riwe khawatir. Makanya Rasulullah ngendika min syu'abil iman imatatul adza anit thariq. Salah satu cabangnya iman nak kue weruh rijikuan riba. Bahkan orang sempurna imane, orang yang malam-malam dalam keadaan kenyang tapi tetangganya dalam keadaan ora open karo umat Kanjeng Nabi. Jangankan napa nyakiti, gawe ora nyamane umate Kanjeng Nabi wae, Kanjeng Nabi mboten rida. Upama niku lho, upama sampean duwe kanca wonge wis mangane akeh, ngantukan, nak turu ngorok misalkan iki upama. Upama. Engko nak wis turu nak perlu tambah ngentut sisan. Kuwi tenan kancane sampean ki ngono tenan.
Oleh mboten kemudian sampean cerita, aku to duwe kanca wonge mangane akeh, nak wis mangan ngantuk, nak wis turu ngorok. Oleh mboten? Oleh mboten? Ora oleh. Rasulullah mboten ridho, itu termasuk ghibah. Bahkan Rasul ngendika itu padha karo mangan bangke temannya sendiri. Padahal yo memang mangane akeh. Yo memang ngorokan. Apa meneh sing sampean critakake kuwi ben ora bener. Nyatane mangane ora akeh, turune ora ngorok. Kira-kira oleh mboten diceritakake ngoten. Wis ghibah yo tambah Rasulullah mboten ridho. Bahkan dalam hadis lain dikatakan Rasulullah ngendika, laisa minna, ora termasuk golonganku, ora termasuk umatku, man lam yahtam bi amril muslimin, orang yang tidak peduli karo nasibe ora open karo nasibe umate Kanjeng Nabi. Lah kira-kira nak awake dhewe tiap malam Jumat marhaban ya nurul aini, selamat datang wahai Rasulullah cahaya kedua mata, marhaban jadal Husaini, marhaban selamat datang wahai Rasulullah wahai kakeknya Hasan dan Husain. Kalau Rasulullah tanglet pripun? Buat apa engkau panggil aku? Buat apa engkau puja aku? Buat apa engkau puji aku? Kalau setiap nafas yang engkau tarik dan nafas yang engkau keluarkan semuanya itu menyakiti hatiku. Kenapa? Karena kalian mentelantarkan umatku. Dan hakikat ber-NU punika mulyaake umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di NU itu ada 18 lembaga. Lembaga pendidikan, lembaga perekonomian, lembaga pertanian, lembaga amil zakat. Itu semuanya di dalam rangka mulyaake ngopeni umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banom badan khusus berbasis usia, itu semuanya di dalam rangka ngopeni mulyaake umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa maju mundurnya NU, berhasil dan tidaknya kepengurusan di dalam Nahdlatul Ulama, indikator utamanya adalah sejauh mana bisa memberikan pelayanan dan bisa memberikan penghormatan mulyaake kalian umati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umate Kanjeng Nabi punika ana ning ranting-ranting anak ranting. Mulane ana pengurus cabang, pengurus MWC kok rantinge mati. Itu nujuake belum bisa maksimal di dalam memberikan pelayanan dan perkhidmatan kalian umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila hakikat ber-NU punika bukan khidmah kepada ketua, bukan khidmah kepada pengurus, tapi khidmah kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi mulyaake umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila panjenengan semuanya diberikan kesempatan oleh Allah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Hakikatnya adalah itu anugerah dari Allah, karena Allah memberikan kesempatan bagi panjenengan sedaya untuk bisa khidmah, melayani, mulyaake hormat kalian umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila enten kiai sing ngeten Pak, ngendika ngeten. Nah ana pengurus NU kok ora gelem gerak. Nah ana pengurus NU utawa banom semuanya, pengurus NU dan banom kok ora gelem gerak, ora gelem kerja, ora gelem bergerak, tapi yo ora gelem mundur agar supaya diberikan kesempatan kepada kader yang lain yang mau bergerak. Ora gelem mundur,
Tapi di ning pengurus yo ora gelem gerak. Wong koyo ngono iku termasuk yasudduna an sabilillah. Yasudduna an sabilillah. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu bahwa pada malam hari telah membuktikan bahwa seluruh dari cabang, MWC, ranting dan anak ranting semuanya adalah hadir semua, kuyup semua. Saya yakin ini semuanya adalah ini merupakan suatu senjata yang sangat kuat yang insya Allah akan menjadi silahun qawi yang tidak akan pernah terkalahkan dengan senjata secanggih apapun. Ketika yang pertama kuat ideologi, kuat ilmu pengetahuan, organisasinya kuat. Yang keempat itu pasti, yaitu pasti akan menuju kuat secara ekonomi. Maka 4 pilar ini menjadi modal utama untuk menuju kemandirian Nahdlatul Ulama, agar supaya faham Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah itu bisa menjadi pusat peradaban, sumber peradaban, sehingga Nahdlatul Ulama menjadi menjadi penentu kebijakan, bukan menjadi objek kebijakan, dengan menentukan 4 pilar kekuatan yang harus kita bangun itu. Dengan 4 pilar gitu. Yang pertama adalah kuat secara ideologi, kuat secara ilmu pengetahuan, kuat secara organisasi. Yang kemudian yang terakhir ini pasti kuat secara ekonomi. Kita tidak akan bisa membariskan jamaah kita secara ekonomi kalau ideologi kita tidak kuat. Kalau orang lain membariskan secara ekonomi dengan kapital yang kuat, sementara rata-rata kita ini kapitalnya tidak, yang kita kuat, yang kita punya adalah modal jamaah. Nah, ketika kita tidak mampu untuk mengonsolidasikan kekuatan kita, disatukan dengan kekuatan ideologi dan kesehatan organisasi, saya yakin kita akan kewalahan menghadapi itu semua. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa kebersamaan kita pada malam hari ini di seluruh tingkatan dan seluruh banom ini mencerminkan 4 kekuatan itu, yaitu kuat ideologi, kuat organisasi, kuat ilmu pengetahuan, dan kuat secara ekonomi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya yakin se-Indonesia, PCNU se-Indonesia itu baru kali ini ada acara seluruh banom-banomnya nyanyi bareng dan bersama bareng. Dan saya yakin pada malam hari ini bahwa PCNU Kota Palongan akan menginspirasi PCNU lain se-Indonesia, dan semoga ini adalah merupakan langkah dan sunnah hasanah yang kemudian akan menuju menyongsong 1 abad dengan mewujudkan kemandirian sebagaimana yang telah dicontohkan para muassis Nahdlatul Ulama. Mekaten ingkang saged kula aturaken, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.